Oke, kita jumpa lagi dalam podcast RRI Manokwari dan kali ini saya Lita tidak sendiri karena di podcast RRI Manokwari kita orang sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa dan tentunya pemirsa kita orang mungkin sedikit menilik atau melihat tentang bagaimana perkembangan seorang peserta didik yang betul-betul diupayakan untuk menjadi generasi yang baik. Tentunya ketong semua dalam rangka Hari Anak Nasional, bagaimana peran kita sebagai warga negara yang baik menciptakan sumber daya, menciptakan generasi-generasi yang memang harus dipersiapkan bukan saja untuk Kota Manokwari, untuk Papua Barat, untuk Tanah Papua, untuk Indonesia tentunya, menjadikan sumber daya yang sangat-sangat berkualitas guna negara tercinta dan untuk kita punya Kota Manokwari tercinta. Di podcast kali ini langsung saja saya mau perkenalkan kita punya tamu yang sudah hadir bersama saya di studio podcast RRI Manokwari. Beliau adalah Ketua Rumah Belajar Pancasila, Kakak Yunus Thomas Nederubun. Halo Kakak, apa kabar? Halo. Luar biasa. Iya pemirsa, dari senyumannya saja kita bisa tahu bahwa beliau adalah orang yang tulus untuk memberikan dirinya, membaktikan dirinya bagi pengembangan karakter sumber daya manusia, menciptakan sumber daya manusia untuk anak-anak Papua menjadi lebih baik. Dengan kita punya topik yang akan kita bahas yaitu mengembangkan karakter spiritual dan pendidikan melalui kegiatan di Rumah Belajar Pancasila. Oke, Kakak Thomas, mungkin sedikit bertanya atau pasti pemirsa juga ingin tahu Rumah Belajar Pancasila ini di mana? Rumah Belajar Pancasila ini alamatnya di Reremi, di daerah Gereja Manyosi. Oke, berarti di bagian belakang Gereja Manyosi. Ya, orang-orang Manokwari pasti sudah tahu ini. Iya, dan Kakak Thomas, tentunya Rumah Belajar Pancasila ini dia punya sejarah. Mungkin kita flashback lagi. Apa yang menjadi sejarah atau apa yang menjadi salah satu ulangnya deh. Oke, Kakak Thomas, mungkin kita sedikit flashback melihat bagaimana sejarah berdirinya Rumah Belajar Pancasila ini, silakan. Ya, jadi Rumah Belajar Pancasila ini berdiri itu kurang lebih hampir 1 tahun ya, ber1 tahun, dan cikal bakal dari Rumah Belajar Pancasila ini sendiri adalah ketika ada satu persekutuan namanya Mespadoa Keluarga Kirsaman, ketika melakukan pelayanan anak jalanan ya, kurang lebih 3 tahun, dan kita bersentuhan dengan anak-anak jalanan, kemudian anak-anak yang orang-orang yang mungkin mengalami hukuman yang di Polres, Polda dan lembaga-lembaga ya, lembaga di lapas, dan kita punya kerinduan untuk bagaimana ketika anak-anak ini kita bagi makanan ke mereka ya. Banyak sekali kita ketemu anak-anak yang lemfox, ya, anak-anak ganja di jalan, dan ketika kita membagi makanan ke mereka kita berharap supaya mereka dipulihkan, tetapi juga kita ingin supaya ada solusi itu. Mana supaya ketika anak-anak ini dipulihkan, anak-anak ini harus lanjut kemana gitu. Dan ketika 3 tahun berjalan dan puji Tuhan hadirnya Rumah Belajar Pancasila. Ini salah satu program yang diturunkan oleh teman-teman di Solo lewat Yayasan EHOP, dan kita kemarin tanda tangan MOU itu di bulan November 2023 dan puji Tuhan hampir 1 tahun Rumah Belajar Pancasila berjalan. Iya. Kira-kira yang menjadi peserta didik di Rumah Belajar Pancasila seperti yang tadi Kakak Thomas sampaikan bahwa itu anak-anak yang boleh kita bilang anak-anak spesial ya, anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan kehangatan di rumah karena mungkin secara intern atau secara internal terjadi suasana yang kurang nyaman untuk dorong. Akhirnya dia memilih untuk lebih baik saya di jalanan saja, lebih baik saya bikin yang ini saja, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti lemfox dan segala macam yang sekarang ini sedang ada di Kota Manokwari, dan sebenarnya anak-anak ini mereka
membutuhkan sekali yang namanya kehangatan suatu keluarga untuk memperbaiki karakter mereka yang mungkin sudah hancur ini. Atau anak-anak yang mungkin kita bilang bahwa anak-anak yang mungkin sudah tanpa orang tua dan mereka harus ada di tempat-tempat yang mungkin kita berpikir bahwa tidak layak untuk mereka, tapi kondisi dan keadaan memaksakan dorang ada di situ. Apakah mereka-mereka ini juga menjadi peserta didik di rumah belajar Pancasila atau anak-anak apa saja yang menjadi peserta didik di rumah belajar Pancasila? Ya, jadi rumah belajar Pancasila ini terbuka untuk umum ya. Jadi bukan saja untuk anak jalanan, tetapi untuk semua. Jadi semua yang sekolah juga kalau belum bisa membaca ada rumah belajar Pancasila itu. Jadi ada kita beberapa kelas yang kita buat. Jadi memang bukan saja untuk anak jalanan, tetapi hadirnya rumah belajar Pancasila untuk semua anak-anak Papua dan juga anak-anak yang memang di luar Papua. Iya. Berarti ini umum, siapa saja. Terutama ini rumah belajar Pancasila ini pasti dibuka untuk anak-anak yang belum bisa baca atau putus sekolah. Apakah anak-anak saja atau mungkin selain anak-anak ada? Kita punya peserta belajar, ada orang tua juga. Ada orang tua juga. Wow, luar biasa. Berarti ini kemauan yang luar biasa sekali nih dari orang tua. Puji Tuhan. Iya. Oke. Bagaimana program pendidikan yang diturunkan untuk anak-anak, mata pelajaran apa saja yang diberikan bagi anak-anak ini? Ya, kita sejauh ini untuk kelas Calistung ya. Kelas Calistung berarti kita lebih ke bagaimana memberikan pengenalan ya bagi huruf ya. Kemudian pengenalan huruf ya, bilangan-bilangan dan angka-angka ya. Kemudian untuk kelas virtual ini yang putus sekolah ini kita sesuai standar kurikulum yang kita pakai. Jadi seperti itu. Oke, berarti ada dibedakan dua kelas ya. Kelas Calistung ini berarti yang belum tahu tulis, ya, benar. Yang belum bisa tulis, yang belum bisa baca. Itu anak-anak saja kah atau ada orang tua juga di situ? Untuk kelas Calistung ini ada juga orang tua. Ada juga orang tua. Wow. Ya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana orang tua dengan kebutuhan mereka yang harus diperbaiki di rumah belajar Pancasila. Kita orang dewasa pasti kalau dalam situasi seperti itu pasti malu ya. Malu untuk, aduh ini anak-anak kecil, saya sebesar begini baru saya belum bisa baca. Terus rasa ini pasti ada ya Kakak Thomas. Bagaimana Kakak Thomas dengan tim yang ada di rumah belajar Pancasila memberikan kenyamanan? Mungkin kalau anak-anak tidak apa-apa ini anak-anak kecil, tapi kalau orang tua, kira-kira Kakak Thomas dengan tim bagaimana caranya memberikan kenyamanan supaya mereka mau untuk belajar? Seperti apa Kakak Thomas? Untuk kita sendiri, untuk rumah belajar Pancasila Manokwari ya, terkhusus untuk Manokwari, kita di awal pertemuan itu kita buka dengan doa ya. Kita buka dengan doa, kita berdoa, mendoakan mereka. Kita mendoakan mereka sehingga ada rasa persaudaraan yang terbangun di situ. Sehingga tidak ada rasa gengsi ya, orang tua tidak rasa. Jadi mereka seperti rasa memiliki, ada kebersamaan. Jadi tidak saling kayak merasa gengsi gitu ya. Oke, jadi dong rasa bahwa ini di rumah sendiri, ini keluarga sendiri. Jadi dengan leluasa untuk belajar ya, terutama untuk orang-orang tua. Wow, ini luar biasa sekali. Ini menguras hati dan perasaan bagaimana bisa menyatukan kontak batin Kakak Thomas dengan tim, dengan terutama yang tadi orang-orang tua yang memang belum tahu baca tulis. Sejauh ini melihat perkembangan mereka, kira-kira seperti apa Kakak Thomas, peserta didik yang ada di rumah belajar Pancasila? Untuk peserta didik kita sudah di angka 60-70% ya untuk persentase. Jadi ada yang tadinya tidak bisa membaca, tidak bisa mengenal huruf sama sekali. Puji Tuhan sudah mengenal huruf, bahkan sudah bisa eja. Memang kami pikir beberapa bulan tidak terlalu baik untuk mereka, tapi kan kita butuh waktu yang panjang juga. Jadi mungkin kami berharap sih di bulan bulan ke-12 artinya 1 tahun itu mereka sudah bisa ada goal yang bisa kita lakukan, yaitu bisa membaca dan menghitung karena ini kelas Calistung. Oke, Kakak Thomas, tentunya rumah belajar Pancasila bukan saja membantu agar yang putus sekolah mereka bisa melanjutkan sekolah mereka melalui pendidikan yang mereka terima di rumah belajar Pancasila. Kemudian
anak-anak dan juga orang tua yang tadinya tidak bisa baca tulis, tidak bisa berhitung, mereka menjadi bisa di Rumah Belajar Pancasila ke depannya. Kira-kira apakah untuk pencapaian goal ini, yang menunjang gold ini seperti ijazah dan sebagainya, itu kira-kira itu sudah dicanangkan atau Rumah Belajar Pancasila sudah menyiapkan hal ini atau bagaimana Kakak Thomas? Untuk goal untuk ijazah ya, kesamaan ijazah. Iya. Untuk ijazah paket kan kita butuh itu ijazah paket A, B dan C. Jadi di Rumah Belajar Pancasila juga menyiapkan hal itu ya. Ada paket-paket juga. Rumah Belajar Pancasila belum punya akses itu. Jadi kita sementara lagi mau bersinergi dengan pemerintah. Bagaimana perhatian pemerintah terkait hal itu Kakak Thomas? Terutama dinas terkait ya. Bagaimana perhatian pemerintah terkait dengan hal yang tadi Kakak Thomas sampaikan? Sejauh ini kita belum bertemu langsung dengan kepala dinas, tapi memang sudah ada beberapa teman-teman yang bekerja di sana. Berarti sudah ada penyampaian, ya, tapi sudah. Untuk waktu untuk ketemu secara langsung mungkin belum disiapkan atau disediakan ya Kakak Thomas. Keinginan Kakak Thomas sendiri untuk mencapai goal dengan adanya sinergitas dengan pemerintah membantu dalam hal ijazah ini seperti apa? Kami sih berharap sih pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan ya, karena memang minimal kita harus kasih rekomendasi dulu, kasih rekomendasi ke sana karena nanti mereka ada jadwal khusus lagi yang diturunkan oleh pemerintah sehingga anak-anak belajar ini yang harus tergantung dari mereka lagi gitu. Kan kita mempersiapkan mereka, tetapi kemudian ketika kita sudah rekomendasikan mereka ke sana, kita sudah tidak kawal gitu. Nah, jadi selebihnya nanti dari dinas pendidikan yang. Oke. Jadi mereka setelah SDM mereka disiapkan di Rumah Belajar Pancasila, ketika mereka ke sana untuk mengikuti paket A, B dan C, itu memang sudah disiapkan khusus ya. So, karakter mereka, mental mereka, bahkan SDM mereka sudah disiapkan di Rumah Belajar Pancasila. Kakak Thomas, saya mungkin sedikit kembali melihat bagaimana perjalanan Rumah Belajar Pancasila ini ada. Melihat yang pertama dari bagaimana anak-anak yang tidak mendapatkan pelukan hangat, suasana hangat di rumah. Rumah Belajar Pancasila hadir menjadi solusi untuk memberikan kenyamanan buat mereka. Dari proses belajar mengajar, sistem pengajaran yang ada yang dilakukan di Rumah Belajar Pancasila, apa yang lebih ditekankan oleh Rumah Belajar Pancasila untuk peserta didik? Rumah Belajar Pancasila ini kan kita ini lahir dari pelayanan ya, pelayanan Mesbado Keluarga Kirsaman, dan pola itu yang kita pakai, yaitu bagaimana pengembangan karakter spiritualnya. Pengembangan karakter spiritualitas. Banyak sekali anak-anak yang memang broken home ya, yang saya katakan bahwa sudah ada satu anak Rumah Belajar Pancasila yang sudah kita kirimkan ke Malang untuk ikut kegiatan kursus pelistrikan sekitar 1 tahun. Nah ini yang saya katakan bahwa seringkali anak-anak ini membutuhkan kasih sayang, pelukan seorang ibu, seorang ayah ketika mereka semasa kecil sudah tidak punya kasih sayang itu. Nah, sehingga Rumah Belajar Pancasila hadir dan kita lah yang memberikan kenyamanan, rasa pelukan itu ke mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu berarti itu. Tadinya mimpi yang sudah terkubur ya, tadinya masa depan yang sudah tidak terlihat lagi. Mereka merasa bahwa saya gagal, jadi mau hancur sudah. Gitu mungkin ya Kakak Thomas ya. Tapi ketika mereka ada di Rumah Belajar Pancasila, Kakak Thomas dengan tim betul-betul lebih memprioritaskan itu. Wow, itu luar biasa sekali Kakak Thomas. Kira-kira perjalanannya ini bagaimana Kakak Thomas dengan tim betul-betul memfokuskan diri untuk membangun karakter spiritual seorang peserta didik menjadi baik? Tentu kita punya komitmen ya, kita tidak bisa, karena kita berkomitmen untuk setiap minggu itu harus
kita sekolah. Apapun keadaannya, apapun situasinya, anak-anak ini harus belajar itu. Karena kerinduan mereka belajar itu yang harus kita kejar itu. Jangan sampai kami berpikir, jangan sampai kami yang punya rindu untuk mengajar, kemudian mereka tidak punya kerinduan untuk belajar. Nah, itu yang kami hindari itu. Sehingga setiap minggu harus belajar. Kami komitmen untuk terus belajar. Apapun keadaannya, walaupun pengajar berkurang, bagaimana tetap kita belajar itu. Cara agar mereka tetap merindukan untuk belajar di rumah belajar Pancasila ini, tipsnya apa nih Kakak Thomas yang Kakak Thomas dengan teman-teman ciptakan supaya peserta didik ini, aduh, hari belajar cepat semua ke sana untuk belajar. Tipsnya bagaimana nih Kakak Thomas? Yang Kakak Thomas dengan teman-teman ciptakan sehingga peserta didik dong rindu untuk hari belajar itu datang cepat dong bisa pergi ke rumah belajar Pancasila untuk belajar. Untuk tips ya, jadi kita guru ini kan istilahnya kita adalah orang-orang yang memberikan kecerdasan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi kita di rumah belajar Pancasila ini kita benar-benar memberikan suasana yang aman tuh, nyaman tuh. Kita tidak menutup diri untuk mereka ya, kita membangun komunikasi dengan semua ya. Ada yang mau panggil kakak silakan, ada yang mau panggil silakan, terserah saja. Yang penting mereka tidak merasa bagaimana. Ada gap, jadi ada jarak. Tidak ada batasan-batasan yang kita buat ya. Tidak ada aturan-aturan juga yang kita buat sehingga membatasi mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Dan mungkin itu yang membuat mereka merasa nyaman. Mereka ingin sampai tanya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru, ini kapan kita sekolah lagi? Besok lagi kah? Nah, itu ya. Akhirnya tercapai juga mereka yang rindu. Mereka yang rindu. Oke. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi cara-cara ini yang mereka tidak dapat di rumah, tapi mereka dapat di rumah belajar Pancasila sehingga kehangatan ini membuat mereka mau untuk menerima proses pembelajaran yang diajarkan oleh tim di rumah belajar Pancasila. Ada berapa tenaga pendidik yang ada di rumah belajar Pancasila, Kakak Thomas? Sejauh ini kita punya 4 tenaga pendidik, 4 tenaga pengajar, dan bukan saja teman-teman yang mengajar yang 4 orang ini, tetapi kita ini kan tim tuh. Kita tim sehingga ketika satu tidak ada tim yang dari kekosongan itu. Tim dari MESPA 2, keluarga Kirsaman yang menutupi kekosongan itu. Kita juga hadir di situ bukan saja sebagai pengajar, tapi kita sebagai pendoa untuk mendoakan mereka. Karena kita tahu bahwa dari Tuhanlah datangnya hikmat ya, kepintaran dan kepandaian itu punya Tuhan. Ya, jadi doa itu sudah mewakili semua itu. Iya. Kakak Thomas, hal yang unik setiap kali peserta didik datang untuk belajar yang menjadikan rumah belajar Pancasila itu berbeda dengan rumah belajar yang lainnya itu apa? Rumah belajar Pancasila ini berbeda dengan yang lain karena memang kita lebih memprioritaskan Tuhan dulu itu. Jadi karakter spiritualitas mereka itu harus dibangun dulu. Karena kenapa? Banyak orang yang mungkin sudah sekolah, kuliah sampai S2 ya, S3. Tapi banyak S1 tetapi mereka sepertinya karakter mereka itu masih bermasalah itu. Ya, masih bermasalah. Sehingga mereka tidak tahu mau kemana itu. Mereka tidak tahu sampai hari ini masih banyak yang nganggur bukan karena mereka tidak bisa. Tapi karena karakter mereka yang salah gitu. Sudah bermasalah dan mereka tidak temukan siapa mereka itu. Solusinya siapa? Gitu. Mereka tidak temukan diri mereka itu siapa diri itu. Mereka sebenarnya siapa. Dan hari ini Rumah Belajar Pancasila kita hadir dan mau kasih tahu ke mereka bahwa kau seperti ini. Kau berharga di mata Tuhan. Kau berharga di mata Tuhan. Wow, itu luar biasa. Jadi itu yang menjadi poin penting teman-teman di Rumah Belajar Pancasila bahwa karakter spiritual seorang peserta didik itu harus dirubah, dibangun, baru dia bisa menerima segala sesuatu dan mau melakukan hal yang baik. Kakak Thomas, harapan Kakak Thomas dengan teman-teman yang ada di Rumah Belajar Pancasila supaya Rumah Belajar Pancasila ini tetap eksis. Rumah Belajar Pancasila bukan saja menciptakan sumber daya manusia, SDM Papua yang baik, namun juga ada karakter spiritual, pengenalan akan Tuhan sehingga mereka paham jati diri mereka sendiri seperti apa. Harapan Kakak Thomas ke depan seperti apa? Kalau untuk kami sendiri yang membangun tanah dan negeri Papua ini adalah orang Papua sendiri. Ya, tetapi kita lihat banyak generasi yang hancur
karena lemfox ya, ganja dan sebagainya. Oleh sebab itu hadirnya kami ketika spiritualitas mereka, karakter mereka sudah terbentuk dengan bagus ya, dari masa muda, masa-masa kecil mereka. Saya pikir ketika besar ya mereka akan jadi pemimpin yang hebat itu, karena orang-orang yang jadi pemimpin hebat itu orang-orang yang harus takut Tuhan. Oke, setuju, saya setuju sekali. Oke, baik. Pemirsa RRI Manokwari di mana saja dong berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ketua Rumah Belajar Pancasila Manokwari Kakak Yunus Thomas Nederupun, di mana kita bicara tentang pengembangan karakter spiritual dan pendidikan melalui kegiatan belajar yang ada di Rumah Belajar Pancasila. Mungkin dapat saya simpulkan bagi Anda bahwa pengembangan atau memperbaiki karakter spiritual seseorang itu sangat penting sekali. Itulah yang dilakukan oleh Kakak Thomas dan juga tim yang ada di Rumah Belajar Pancasila. Mereka bukan saja memberikan materi pendidikan bagi peserta didik yang mungkin ada dalam lingkungan atau golongan anak-anak yang kalau kita bilang anak-anak spesial, yang seperti tadi Lita bilang dari awal bahwa mereka tidak mendapatkan kehangatan di rumah, tapi di Rumah Belajar Pancasila mereka mendapatkan kehangatan tersebut, dan disitulah karakter spiritual mereka dibangun. Karena ketika karakter spiritual seseorang itu dibangun, dia akan menemukan siapa dia sebenarnya, dan ketika dia menemukan jati dirinya, maka segala sesuatu yang baik akan dia lakukan, baik itu kemauan untuk belajar menjadi baik, menjadi pintar, dan kemauan untuk bisa berusaha melakukan hal-hal yang baik akan dilakukan oleh seseorang yang memang karakter spiritualnya sudah dibangun, sehingga dia tahu bahwa dia adalah seorang pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena ketika kita merasa atau kita tahu bahwa kita menjadi seseorang yang sangat berharga, maka kita akan bangga terhadap diri kita, sehingga kita mampu untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin menurut pandangan orang kok tidak bisa, tapi ketika kau berharga di mata Tuhan dan kau yakin bahwa saya berharga, maka kau dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Kakak Thomas sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari dengan kita punya perbincangan yang luar biasa. Sukses untuk Kakak Thomas dan juga teman-teman yang ada di Rumah Belajar Pancasila. Progres-progres ke depan juga semoga dikawal baik dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Itu yang menjadi prioritas di Rumah Belajar Pancasila. Sukses terus bagi Rumah Belajar Pancasila. Kakak Thomas dan tim diberkati selalu. Segala sesuatu yang menjadi harapan dan impian tetap akan diberkati oleh Tuhan yang punya pekerjaan pelayanan ini, sehingga segala hal yang menjadi keinginan, terutama hal-hal yang penting mengenai ijazah dan sebagainya, bagaimana Rumah Belajar Pancasila ke depannya, kita harapkan bersama lebih lagi berkembang, lebih lagi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk tanah Papua. Terima kasih pemirsa RRI di mana saja berada untuk kita punya perbincangan kali ini dalam podcast RRI Manokwari. Saya Lita, sampai jumpa.